Shalom sahabat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, saya bersyukur dan bersuka cita pada saat ini saya bisa kembali menyapa saudara dalam kasih dan anugerah Tuhan. Selain kasih Tuhan, firman Tuhan pada saat ini dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Selain kasih Tuhan, memang selain kasih Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Hari-hari ini adalah hari-hari yang akan menuju kepada kebinasaan. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, apapun yang terjadi di masa yang akan datang, kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan menolong kita. Biarlah Tuhan terus senantiasa menopang seluruh kehidupan kita sehingga kita didapati tetap setia di hadapan Tuhan. Selain kasih Tuhan, mari kita akan dengar dan kita akan simak selain kasih Tuhan pemaparan firman Tuhan dari hambanya Evangelis Daud Tony dan juga kesaksian serta penglihatan yang beliau dapat untuk masa-masa yang akan datang. Kita akan terus berdoa, kita berharap bahwa Tuhan senantiasa terus menopang dan memberikan kekuatan pada kita. Mari kita akan simak bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Saya mendapat petunjuk Tuhan, suara Tuhan jelas sekali, Thomas. Iya, Pak. 25 tahun ke atas akan ada virus yang lebih berbahaya melebihi virus corona ini, Thomas. Iya. Tapi Tuhan bicara sama saya, engkau tidak melihat zaman itu. Amin. Thomas, Ya, Pak Daud. ini saya hanya memberi nasihat semua yang ada di program ini ya, Iya, Pak. untuk menghadapi krisis ekonomi yang sudah di depan mata, Thomas. Wow, ya. Jadi ingat, semua harus bertekun dalam kondisi apapun, bekerja harus kreatif. Jadi saat ini berdoa minta hikmat Tuhan, Thomas. Iya, Pak. Karena setelah corona, setelah vaksin, nanti yang harus dihadapi adalah ekonomi, Thomas. Ekonomi. Seluruh Indonesia, Thomas. Seluruh Indonesia, Pak, ya. Seluruh Indonesia. Karena ibaratnya memulai dari awal, Thomas. Oh, iya. Jadi sebelum ini terjadi, semua harus mulai bekerja, walaupun hanya di rumah. Jadi usahain semua harus kreatif. Saya sendiri pun tetap jalan terus, Thomas. Iya. Jadi harus ada kreatif, Thomas. Iya, Pak. Nah, jadi jangan sampai pada waktu masalah ekonomi terjadi atas bangsa kita, kita tenggelam dengan kemalasan, dengan stres atau depresi. Wow, iya. Nah, jadi ingat, apapun yang terjadi tentang ekonomi itu di depan mata, Thomas. Iya, Pak. Jadi setelah corona ini, ibaratnya orang itu belajar berjalan, Thomas. Iya, Pak. Jadi harus mulai dari sekarang semua harus kreatif. Bila perlu selama tinggal di rumah, pertajam semua potensi yang ada. Iya. Kalau potensimu itu masak, tekunin masak. Kalau potensimu itu komputer, engkau tekunin komputer. Kalau potensimu itu adalah kayu, furniture, tekunin itu. Kreatif. Karena setelah corona ini selesai, setelah semua masalah vaksin sudah beres di Indonesia, masalah ekonomi datang, Thomas. Iya. Jadi saran saya, semua harus bangkit. Jangan tertidur karena depresi, stres,
kemalasan. Iya. Nah, jadi selama kita semua harus di rumah, usahain pertajam semua potensi yang ada untuk menyongsong krisis ekonomi yang di depan mata. Iya. Kita harus seperti Nabi Habakuk, dengan tenang kunantikan hari kesusahan itu. Jadi semua saran saya, jadi ingat, semua potensi yang ada siapkan semuanya. Engkau yang taunya ternak ayam, pertajam tentang ternak ayam. Engkau yang taunya kebun, pertajam kebun. Engkau yang taunya komputer, pertajam komputer. Engkau yang taunya ukiran, pertajam ukiran. Karena nanti pada waktu ekonomi mengalami resesi, ingat Thomas, Iya. engkau bisa bertahan karena engkau sudah siapkan dari sekarang. Yes. Karena tahun depan semua akan belajar normal. Dalam posisi semua belajar normal, ini pesan saya untuk saudara, tahun ini pertajam semua potensi yang ada. Dan semua yang punya perusahaan, yang punya pabrik, perkuatkan semua. Jadi manajemen, setelah itu pengeluaran pemasukan, terusan potensi apapun yang ada dalam perusahaanmu, perkuat semua. Yes. Untuk menyongsong resesi ekonomi. Saya mendapat petunjuk Tuhan, suara Tuhan jelas sekali Thomas. Iya Pak. 25 tahun ke atas akan ada virus yang lebih berbahaya melebihi virus corona ini Thomas. Iya Pak. Tapi Tuhan bicara sama saya, engkau tidak melihat zaman itu. Amin. Jadi itu 25 tahun ke atas. Nah, tapi Tuhan bicara sama saya, engkau tidak melihat zaman itu. Nah, jadi saya tidak melihat zaman itu Thomas. Pak Daud ya. Itu 25 tahun ke atas Thomas. Iya. Sampai di bawah 50 tahun. Tapi Tuhan bicara sama saya, engkau tidak melihat zaman itu. Nah, dengan tanda dalam penglihatan itu jelas sekali, kutub utara, kutub selatan meleleh. Di situ akan ada virus-virus purbakala. Di situ akan ada virus-virus purbakala, dan itu nanti akan ada pengembangan genetika virus oleh teroris, Thomas. Dan itu akan jadi senjata biologis. Itu tapi Tuhan bicara, engkau tidak melihat zaman itu. Nah, dari nanti teroris-teroris akan bikin senjata biologis karena biaya murah. Iya. Dan virus yang akan dihadapi adalah virus yang menyerang paru-paru dan pencernaan. Dan itu nanti daya tahan tubuh yang bisa menghadapi. Nah, jadi dalam penglihatan itu justru nanti daun seledri itu dijus Thomas. Dijus Pak. Pisang, jambu merah itu jambu biji, nah apokat dan telur.
Jadi itu yang akan menghadapi virus zaman dulu untuk meningkatkan daya tahan tubuh, Thomas. Iya, Pak. Saya tanya sama Tuhan, apa yang terjadi? 25 tahun ke atas, Tuhan bicara, engkau tidak melihat zaman itu. Haleluya. Nah, berarti Thomas, dan ingat, virus-virus purbakala itu nanti akan dikembangkan oleh teroris, Thomas. Iya, Pak. Dan menjadi senjata biologis. Nah, disitulah Tuhan ngasih saya petunjuk, Thomas. Iya. Tapi ingat, Thomas, saya tidak melihat zaman itu. Nah, kalau saya kapanpun Tuhan panggil, saya siap, Thomas. Haleluya. Dan ingat, Thomas, virus itu hanya dihadapi dengan itu. Itu 25 sampai 50 tahun ke bawah. Oh, berarti nggak lama ya? Ke Nah, atas atau ke bawah, Pak? Ke atas apa ke bawah, Pak? 25 tahun ke depan? 50 tahun ke bawah. Oh, Tapi Tuhan beritahu, engkau tidak melihat zaman itu. wow. Nah, jadi sekarang, Thomas, Iya, Pak Daud. yang jelas saya tidak melihat zaman itu. Dan Tuhan kapanpun panggil saya siap. Amin. Baik nanti kalau saya Tuhan izinkan diangkat hidup-hidup atau lewat mati pun saya siap. Thomas. Jadi ndak usah ribut kiamat. Karena Tuhan bicara, engkau tidak melihat zaman itu. Nah, yang penting, dan Tuhan bicara, saya harus mempergunakan hidup saya sebaik-baiknya untuk menyampaikan pesan Tuhan untuk seluruh Indonesia, Thomas. Amin. Nah, jadi Thomas, terus Ya, terang, saya bukan nabi. Ingat itu. Saya bukan nabi, saya hanya penyampai pesan. Tuhan. Anda terima atau tidak, terserah. Yang penting, tahun ini semua persiapkan semua untuk menghadapi resesi ekonomi. Setelah corona, setelah vaksin, kita harus menghadapi ekonomi. Jadi tahun ini, tahun saudara pertajam semua kemampuan, pertajam semua skill, supaya saudara bisa menghadapi. Nah, corona selesainya kapan? Tuhan tidak memberitahu. Tapi yang jelas 5 tahun ke depan nanti jadi seperti flu biasa, influenza. Jadi Thomas, Ya, Pak Daud. jangan diributkan kiamat atau vaksin. Jadi yang penting saudara semua berdoa, pertajam kemampuan skill. Setelah corona, ekonomi, Thomas. Yes. Jadi yang punya skill memasak malah sekarang latihan masak supaya tajam. Tajam. Karena kita harus menghadapi untuk tahun depan. Amin. Nah, kita doa, Thomas. Ya, Pak Daud. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk. Kuasa Yesus bekerja, darah Yesus sucikan. Segala kutuk, segala jin, segala roh jahat, roh gelap, keluar. Kuasa Yesus Elohim bekerja.
dan nama Yesus dimuliakan. Di dalam nama Yesus, roh setan, roh jahat, roh gelap, keluar. Kuasa Yesus Elohim bekerja. Amin. Oke Thomas, Ya Pak Daud, berkati. Tuhan berkati Pak Daud.